Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transformator atau biasa kita sebut dengan trafo. Jadi disimak baik-baik. Sebelum itu jangan lupa like serta subscribe dan share video ini kepada teman-teman ya. Apa itu trafo dan kira-kira bon trafo itu seperti apa? Fungsi dari trafo itu untuk apa sih? Nah sekarang ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, trafo itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Jadi, tegangan listrik PLN yang disalurkan ke rumah-rumah kita itu sebelumnya sudah melewati trafo dan tegangannya sudah diturunkan. Bagaimana kalau tegangan listriknya belum diturunkan? Nah, ini akan berdampak pada peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Karena apa? Karena tegangan listrik yang dari PLN itu dia tegangannya besar, bisa mencapai 150 kV. Sementara yang dibutuhkan oleh peralatan listrik kita misalnya 220 volt. Nah, inilah fungsi dari trafo. Trafo itu ada dua, ada trafo penurun tegangan atau biasa disebut dengan trafo step down, dan ada juga trafo penaik tegangan biasa disebut dengan trafo step up. Nah, ini akan kita pelajari satu persatu, apa itu trafo step down, apa itu trafo step up. Yang pertama, trafo penurun tegangan atau biasa disebut dengan trafo step down. Nah, di sepanjang jalan mungkin kamu pernah memperhatikan kalau pada gardu listrik, nah ada trafo penurun tegangan atau trafo step down. Yang kedua, ada namanya trafo penaik tegangan atau trafo step up. Nah, trafo ini dia akan menaikkan tegangan listriknya dari tegangan listrik yang kecil, nanti hasilnya akan bertambah tegangan listrik yang dihasilkan. Kita lihat yang pertama, perbedaan antara trafo step down dan trafo step up. Nah, jadi kita bedakan ya. Yang pertama, kalau pada trafo step down, tegangan sekundernya atau outputnya itu lebih kecil daripada tegangan primer atau inputnya. Nah, tegangan ingat dalam volt ya. Terus, kita masuk perbedaan yang kedua. Nah, ini kebalikannya pada trafo step up. Di trafo step up nanti tegangan sekundernya atau outputnya lebih besar dari tegangan primernya. Perbedaan yang kedua yaitu kita lihat pada jumlah lilitan. Pada trafo step down, jumlah lilitan sekundernya atau outputnya ini yaitu lebih kecil daripada jumlah lilitan primer atau inputnya. Terus kita lihat dengan trafo step up. Kalau pada trafo step up, jumlah lilitan sekundernya lebih banyak atau lebih besar daripada jumlah lilitan primer. Kita masuk pada perbedaan yang ketiga, yaitu pada kuat arus. Pada trafo step down, kuat arus sekundernya itu lebih besar daripada kuat arus primer. Nah, ingat kuat arus dalam ampere ya. Terus, kalau pada trafo step up, kuat arus sekundernya itu lebih kecil daripada kuat arus primer. Nah, ini dia tiga yang membedakan antara trafo step down dan trafo step up. Bagaimana cara kerja trafo? Nah, jadi cara kerja trafo ini sama dengan prinsip induksi elektromagnet. Nanti arus bolak-balik yang melalui konduktor atau kumparan kawat itu akan menimbulkan medan magnet. Dan medan magnet pada kumparan pertama nanti akan menginduksi kumparan kedua. Kumparan pertama itu kita sebut dengan kumparan primer, dan kumparan kedua itu kita sebut dengan kumparan sekunder. Sekarang kita akan melihat hubungan antara jumlah lilitan, tegangan, dan kuat arus pada trafo. Nah, ini adalah rumus untuk mencari berapa besar tegangan pada trafo, atau kita misalnya mau mencari berapa jumlah lilitan primernya, lilitan sekundernya, ini masuk trafo step up kah atau trafo step down. Yang pertama adalah rumus untuk melihat hubungan lilit dengan pada trafo. Nah, kita
masukkan ke perbandingannya. NP per NS sama dengan VP per VS. NP itu lilitan primernya, NS lilitan sekunder, VP tegangan primer, dan VS tegangan sekunder. Nah, kalau kita mau mencari NS, tinggal nanti kita kali silangkan saja. Berarti kalau kita mau mencari NS, rumusnya NP dikali VS dibagi VP. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mau mencari VP atau tegangan primer, rumusnya NP dikali VS per NS. Jadi tinggal kita bolak-balikkan aja rumusnya. Nah, berikutnya rumus untuk hubungan lilitan arus pada trafo. Jadi nanti kalau di soal diketahui arus, ada arus primer, arus sekundernya, atau ditanya salah satu, nah ini rumusnya. Kita masukkan ke perbandingannya, NP per NS sama dengan IS per IP. Jika nanti ditanya IP, cara mencarinya NS dikali IS dibagi NP. Kalau ditanya nantinya lilitan primernya berapa, berarti NS dikali IS per IP. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan tiganya, nah bisa dituliskan begini. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, sekarang kalau nanti yang ditanya adalah efisiensi trafo. Efisiensi itu perbandingan antara daya sekunder dan daya primernya. Nanti kita nyatakan dalam bentuk persen. Nah, ini disebut dengan efisiensi trafo. Nah, simbolnya kita baca eta. Nah, jadi efisiensi trafo sama dengan PS per PP dikali 100%. Di mana PS itu sebagai daya listrik di kumparan sekunder, PP daya listrik di kumparan primer. Nah, ingat daya satuannya watt. Sekarang kita akan coba membahas soal. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, jadi silakan disimak baik-baik. Contoh soal yang pertama, soalnya sebuah transformator step up dapat mengubah tegangan dari 110 volt menjadi 220 volt. Memiliki lilitan di kumparan primer sebanyak 50 lilitan. Berapakah jumlah lilitan yang seharusnya di kumparan sekunder? Nah, sekarang langsung kita tulis. Contoh soal. Contoh soal. Contoh soal. Soal yang pertama. Diketahui dia tegangannya berubah dari 110 volt menjadi 220 volt. Berarti 110 volt itu yang masuk atau yang inputnya, primernya. Berarti VP sama dengan 110 volt. Diubah menjadi 220 volt. Berarti itu adalah yang keluarnya. Outputnya tadi apa? Sama dengan sekunder. VS sama dengan 220 volt. Terus lilitan di kumparan primernya 50 lilitan. Lilitan tadi N, kumparan primer P. NP sama dengan 50 lilitan. Nah, terus yang ditanya berapa seharusnya lilitan di kumparan sekunder, kumparan N, sekunder S, NS. Langsung kita jawab. Masukkan ke perbandingan tadi. NP per NS sama dengan VP per VS. Sekarang yang ditanya adalah NS. Bagaimana cara mencari NS? Tinggal kita kalikan NP dengan VS lalu dibagi dengan VP. Kalau ditanya nanti VP, gimana cara mencarinya? NP dikali VS dibagi NS. Oke, langsung NS sama dengan NP dikali VS dibagi VP. Langsung kita tuliskan NP-nya berapa? NP-nya 50 lilitan. Terus dikalikan berapa VS-nya? Nah, VS-nya nggak kelihatan. VS-nya 220 volt.
VP-nya berapa? VP-nya tadi adalah 110 volt. Nah, ini bisa dicoret. Yang 220 volt dengan 110 volt bisa dicoret? Bisa, dapat dia 2. Dapat 2. Nah, 50 dikali 2 dapat dia 100 lilitan. Jadi, lilitan di kumparan sekundernya adalah 100 lilitan. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Sebuah trafo step down, dia memiliki tegangan 200 volt, itu tegangan primernya, dan tegangan sekundernya 100 volt. Jika kuat arus pada lilitan primernya 2 ampere, berapa kuat arus pada lilitan sekunder? Nah, berarti ini kita masukkan tadi pada rumus yang kedua. Contoh soal yang kedua. Nah, buat diketahui tadi dia tegangan primernya 200 volt. Tegangan tadi V, primer P 200 volt. Terus tegangan sekundernya 100 volt. Nah, terus lagi dia kuat arus pada lilitan primer, kuat arus I lilitan primer P, IP-nya 2 ampere. Yang ditanya adalah kuat arus pada lilitan sekunder, berarti IS. Langsung kita jawab. Masukkan ke persamaan yang tadi. VP per VS sama dengan, ingat S-nya di atas dulu, IS per IP. Karena sekarang yang ditanya IS, bagaimana cara mencari IS? VP dikali IP, kita bagi dengan VS. Tinggal kita kali silangkan aja. IS sama dengan VP dikali IP dibagi VS. Masukkan angkanya. VP berapa? VP 200 volt dikali. Lihat, IP-nya berapa? IP-nya tadi 2 ampere. Dibagi, VS-nya berapa? 100 volt. Ini bisa dicoret? Bisa, dapat 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ingat satuannya apa? Ampere. Jadi, kuat arus di kumparan sekunder adalah 4 ampere. Nah, mudah bukan? Nah, itu dia penjelasan mengenai trafo atau transformator. Sekian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.